Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya materi yang menarik banget nih. Ada kutipan dari buku soal seni komunikasi dan kita mau fokus ke satu hal yang wah, praktis banget kayaknya. Gimana caranya ngobrol atau bicara biar bisa dapat harga orang dalam pas beli sesuatu. Menarik kan? Betul, ini idenya cukup unik ya. Jadi intinya itu gimana cara kita bicara, terutama kalau kita pakai istilah-istilah khusus atau jargon industri gitu. Itu bisa mengubah cara penjual ngelihat kita. Oh, jadi bukan cuma soal nawar di belakang ya, tapi lebih ke kesan awal. Iya, persis. Jadi kesannya kita itu bukan pembeli biasa aja, tapi seseorang yang ngerti barang gitu loh. Menarik, menarik. Sumber Anda ini ngasih contoh konkret nggak? Biar lebih kebayang gitu. Anda nggak cuma ngomongin warna catnya apa, tapi Anda sebut istilah kayak, prepping. Prepping, itu apa tuh? Itu loh, proses persiapan permukaan sebelum ngecat, yang sebenarnya makan waktu sama biaya paling gede kan? Oh iya, iya, iya. Tahap persiapan itu ya? Oke, oke. Atau misalnya pas bahas detail, Anda sebut cutting in. Itu teknik ngecat yang presisi di sudut atau pas ada dua warna ketemu gitu. Perlu teliti banget. Paham, paham. Jadi nyebut istilah gitu seolah-olah kita tahu seluk-beluk kerjaannya ya, bukan cuma lihat hasil akhir. Keren-keren. Ada contoh lain mungkin? Di bidang beda gitu? Ada lagi, misalnya pas beli berlian. Sumber Anda itu nyaranin jangan pakai bahasa awam terus. Oh iya. Gimana tuh maksudnya? Ya, coba pakai istilah yang lebih spesifik di dunia perhiasan. Nggak perlu jadi ahli banget sih, tapi misal nyebut stones bukan diamonds, atau bahas soal table, girdle, atau kalau lihat ada warna kekuningan dikit, sebut cape. Wah, detail juga ya. Atau yang gampang, mungkin soal inclusions, itu kan cacat internal kecil. Kalau Anda bisa nyebut itu, penjual mungkin mikir, wah ini pembeli paham nih, nggak bisa dikasih harga sembarangan, gitu kira-kira. Jadi intinya pakai bahasa mereka itu kayak semacam password gitu ya, biar dianggap satu geng yang paham. Bisa dibilang gitu, membangun jembatan pemahaman lah. Tapi gimana kalau kita beneran awam nih? Apa harus punya kenalan orang dalam dulu buat tahu istilah-istilah itu? Nah, ini juga dibahas. Sumber Anda nyebut konsep IGI the Informer. Pentingnya info dari orang dalam. Tapi kalau nggak ada kenalan, ada triknya. Apa tuh triknya? Riset kecil-kecilan. Jadi, sebelum ke toko atau vendor utama yang Anda tuju, coba mampir dulu ke beberapa tempat lain yang sejenis. Tujuannya apa tuh? Cek harga? Bukan cuma itu. Lebih ke, dengerin cara mereka ngomong. Tangkap istilah-istilah kunci yang sering mereka pakai. Anggap aja kayak les singkat bahasa industri itu. Gratis lagi. Wah, cerdik juga ya. Jadi kita nyolong istilah dari obrolan sama penjual lain. Berarti ini lebih ke aspek psikologisnya ya, bukan murni soal teknis nawar harga. Tepat sekali. Ini mainnya di psikologi persepsi. Pas Anda pakai bahasa mereka, istilah yang tepat, Anda secara nggak langsung ngasih sinyal. Hey, saya udah riset loh, saya nggak asal beli. Iya, jadi bisa bangun kredibilitas instan gitu ya. Betul. Dan ini bisa ngurangin kemungkinan Anda dianggap, mangsa empuk buat dikasih harga tinggi. Dinamika percakapannya bisa berubah dari awal. Anda jadi lebih setara posisinya sama penjual. Tapi, ada risiko nggak sih? Misalnya kita salah pakai istilah, atau malah kedengeran sok tahu. Bisa jadi bumerang nggak? Pertanyaan bagus. Itu risiko yang perlu diwaspadai. Makanya seperti ditekankan di sumber Anda juga. Kuncinya itu pemahaman konteks. Jangan cuma hafal istilah tapi nggak ngerti artinya apa atau kapan pakainya. Oke, jadi gunakan secara relevan aja ya. Iya, gunakan pas lagi bahas hal yang berkaitan. Tujuannya kan bukan pamer kosakata, tapi nunjukin kalau Anda menghargai keahlian mereka dan udah effort buat belajar dikit. Jadi, keaslian sama pemahaman itu tetap penting, jangan sampai dibuat-buat banget. Sip, sip. Jadi kalau kita simpulkan nih, inti dari sumber Anda ini adalah menguasai dan memakai beberapa aja istilah kunci atau jargon teknis dalam suatu bidang, pas transaksi, itu bisa jadi senjata komunikasi yang efektif. Betul. Ini bukan jaminan pasti dapat diskon gede atau apa ya, tapi lebih ke strategi mengubah cara pandang penjual ke kita. Yang pada akhirnya mungkin bisa membuka pintu negosiasi yang lebih baik ke arah harga orang dalam itu tadi. Iya, memposisikan diri secara beda aja dari awal interaksi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan nanti. Apa tuh? Coba deh, pikirkan pembelian besar atau negosiasi penting Anda berikutnya. Apa aja itu?
Luangkan waktu sedikit aja, mungkin 15 menit, setengah jam gitu, buat cari tahu 2 atau 3 istilah kunci yang sering dipakai di industri itu. Oke, bukan buat jadi ahli dadakan ya, tapi sekedar punya kosakata dasar gitu. Persis, cukup tahu beberapa aja. Apakah ini bakal menjamin harga terbaik? Ya, belum tentu juga. Tapi ini bisa jadi satu lapisan strategi komunikasi tambahan. Cara halus buat nunjukin Anda serius, Anda tahu sesuatu. Siapa tahu ini bisa kasih Anda keuntungan kecil yang nggak terduga pas ngobrol nanti. Sesuatu buat dicoba kan? Menarik banget idenya. Oke, demikian kupas tuntas kita kali ini, langsung dari sumber yang Anda bagikan. Semoga ada perspektif baru yang bisa Anda coba ya.